Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna tibaa wa al batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Amma kita datang diskusi tentang bagaimana caranya anak-anak kita menjadi penghafal Quran di rumah tahfiz. Itu baru niat saja Bunda Tias itu, setan sudah rapat di luar situ, Bu. Itu kan kebun kosong kan? Di situ rapat mereka tuh. Rapat di sana. Kita harus rapat. Bagaimana caranya supaya orang-orang itu gagal nggak sini gitu? Gimana caranya dokter Eka nggak jadi datang? Gimana caranya Bunda Tias nanti nggak mau nggak jadi acaranya itu dia begitu. Rapat. Karena mereka nggak ikhlas, mereka nggak mau kita masuk surga. Karena urusan ini insya Allah bukan urusan dunia sebenarnya, tapi urusan akhirat. 3 syukur yang harus dipenuhi sehingga Allah benar-benar tambah nikmatnya. Yang pertama, syukur fil lisan. Apa? Syukur fil lisan. Melalui ucapan. Kita sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, syukur fil qalbi. Melalui hati. Bagaimana syukur berdasarkan hati? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu berarti belum sampai nih. Syukurnya belum sampai hati berarti. Syukur sampai hati adalah meyakini bahwa tidak, ini kalau sering ngaji gini Bu ya, meyakini bahwa tidak semua orang dikasih kenikmatan yang sama. Saya punya pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kalau ditanya Muslim, orang tua Muslim ditanya, apakah senang atau pengen anak-anaknya jadi penghafal Quran? Jawabannya pasti semua pengen. Pasti semua pengen. Tapi apakah semua orang, semua ayah bunda diberi kesempatan Allah untuk anaknya bisa menghafal Quran? Tidak. Pertanyaan berikutnya, ini yang hadir di sini. Pertanyaan berikutnya ya. Ini putra-putri kita kan menghafal Quran semua ya. Ada yang dari mana? Al-Fatini, ada yang dari Al-Zahra, ada yang dari Salsabila, yang di Zoom juga ini ada dari Kaltara tadi Bu, saya lihat dari Kalimantan Utara, terus ada dari dari Kediri, dari Jawa Barat. Ini juga di Zoom pada kumpul semuanya. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua. Nah, pertanyaan begini Bapak Ibu sekalian, terutama yang hadir di sini. Bu, ada nggak orang yang sedekahnya lebih hebat dari kita? Tanya. Ada nggak orang yang baca Qurannya lebih hebat dari kita? Banyak. Ada nggak orang yang hafalan Qurannya lebih banyak dari kita? Ilmu agamanya lebih tinggi dari kita? Terus amalan apa yang kita bisa banggakan kepada Allah sehingga kita bisa ngomong begini? Ya Allah, gara-gara amalan ini anak saya jadi menghafal Quran. Ada yang berani? Nggak ada? Maka kesimpulannya apa Bu? Kita ini sedekahnya masih sedikit, hafalan Quran nggak punya, bacaan masih beratul-beratul, sholat malam bolong-bolong, sholat duha nggak pernah, sholat wajib terlambat terus, tetangga masih sering dirasani. Itu amalannya Allah izinkan anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Maka apakah ada yang tidak kita syukuri dari itu? Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka Bapak Ibu, kalau ingin agar anak-anak kita ditambah lagi kenikmatannya, menghafal Qurannya, keluarga kita juga semakin dekat dengan Al-Quran, syukuri paling pertama. Dan syukur tidak hanya fil lisan, tapi fi qalbi. Dengan apa tadi? Dengan meyakini bahwa tidak semua kesempatan baik ini dikasih ke semua orang. Nyatanya semua muslim pengen anaknya menjadi penghafal Quran. Tapi apakah semua diberi kesempatan yang sama? Tidak. Ada yang bapak ibunya sudah sepakat, Bismillah Bunda Tias, saya daftarkan anaknya di sini. Besok masuk ya, Bismillah. Besoknya nggak datang lagi. Begitu ditanya, kenapa Bu nggak jadi daftar di sini? Oh ya, nggak boleh sama neneknya. Ada? Banyak. Kalau di pusat banyak, nggak boleh sama neneknya. Ternyata ganjalannya di nenek. Ada lagi. Itu penyakit sebenarnya di Indonesia itu. Saya pernah mengkritisi teman-teman yang kalau habis sholat pakai mic doa keras-keras. Di masjid kan masih banyak ya. Allahumma amin, Allahumma amin. Doa itu sendiri-sendiri. Ya. Terus
Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita amin. Dan ini kan kebodohan sebenarnya. Rabbi itu kan wahai Tuanku, aku doakan orang tuaku, orang tuanya Ustaznya, terus kita amin. Lah orang tua Anda siapa doanya? Mengaminkan doanya. Kalau lain kalau Rabbi firlana, ya kan? Allahumma firlana itu, tapi kan imam masjid itu kadang-kadang kan pakai itu kan saya. Kalau nah itu kami. Tapi kan lucu ya, Allahumma firli wali walidaya, ya itu orang tuaku. Kita amin amin, berarti kita mendoakan ustadznya. Lah ngapain? Doa sendiri-sendiri aja. Maka Bu, yang paling utama sering saya tanya ke orang itu, berapa kali dalam sehari, berapa lama waktu yang kita habiskan untuk minta atau berdoa kepada Allah tentang hal yang itu. Ini PR besar. Ayo, muhasabah semua. Ustaz, saya itu pengen sekali fokus tapi susah. Pernah nggak nanti ngomong begitu tapi jangan ke saya? Ngomongnya ke Allah. Di sepertiga malam terakhir berapa kali Bu ngomong? Ya Allah, saya pengen anak saya ini nggak fokus kemana ya Allah gitu. Tapi ngomongnya ke Allah. Berapa kali Bu? Sehari? Jadi PR paling pertama adalah sumber kekuatan kita itu Allah. Maka minta. Kata Allah apa? Astajibuni. Terus mintalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Dan minta aja, minta lagi terus ya. Terus yang kedua, masih ingat wasilah orang masuk goa 3 orang pemuda, kemudian tertutup batu. Bagaimana cara keluarnya? Menjadikan amal solihnya menjadi wasilah solusi. Ini namanya wasilah. Dan wasilah terbaik itu adalah Quran. Perhatikan ya Bapak Ibu, wasilah terbaik itu adalah Quran. Maka sebenarnya kalau ini kan terjadi polemik ya. Ada mazhab yang menganggap, bukan menganggap ya, karena ini sahih sebenarnya. Terputus semua amalan orang setelah meninggal kecuali 3 hal. Apa itu? Amal jariah, doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Sekarang pertanyaannya, kita ini bukan anaknya si mayit, terus kita kirim Al-Fatihah untuk dia, masuk nggak? Masuk nggak? Nggak masuk. Nggak bisa kita kirim ayat apa semua ke orang itu. Ada aturannya dalam Islam. Apa yang bisa sampai ke mayit? 3 itu. Selain itu apa? Sedekah. Apalagi haji atau umrah badal. Pernah dengar? Itu bisa kita niatkan. Apalagi kurban. Itu bisa memang supaya, tapi nggak ada sejarahnya. Yuk baca Quran, kirim Al-Fatihah untuk mayit. Nggak ada. Lalu kenapa ulama-ulama kita melakukan itu? Ulama itu melakukannya itu untuk wasilah. Gini loh maksudnya. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah. Kalau ada kebaikan dari bacaan saya itu, maka jadikan kebaikan itu untuk menjadi wasilah terkabulnya doa saya. Dan saya doanya mendoakan si mayit. Paham? Jadi bukan terus kemudian kirim Al-Fatihah mayit nama, nggak ketemu. Nggak ada riwayatnya para sahabat mengirimkan Al-Fatihah dengan orang lain, itu nggak ada. Tapi boleh nggak dilakukan? Boleh. Niatnya itu sama ketika 3 pemuda ini kecemplung di gua, tertutup batu besar. Kan dia bilang tuh, ya Allah, tadi pagi saya perah susu. Tadi malam saya perah susu. Susu ini ketika saya perah, ibu saya sudah tidur. Saya rela nungguin ibu saya bangun. Sebelum susu ini dikasih ibu saya, nggak boleh saya minum orang lain. Kalau ini sedekah yang baik untuk ibu saya, buka. Nah, jadi doanya dia kan minta dibukakan pintu goa. Wasilahnya adalah amal solehnya dia. Nah, kita mau amal soleh apa? Sedekah boleh. Loh, ya Allah, kalau ada sedekah kebaikan ini, saya mau doa nih untuk si mayit. Itu ceritanya. Nah, wasilah terbaik kata para ulama itu adalah Al-Quran. Maka tips kedua, Bu, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak mempelajari Quran, entah itu baca artinya, tadabbur ayatnya, baca tilawah, baca ayat-ayatnya. Terus habis itu diniatin,
Ya Allah, kalau ada kebaikan dari bacaan saya ini, jadikan wasilah terkabulnya doa saya. Dan saya doanya adalah minta, ya Allah, ini yang takdir dulu, kok gak bisa fokus ya Allah gitu. Itu yang diminta. Ya, jadi satu apa Bu? Minta doa. Yang kedua pakai wasilah. Yang ketiga, ini karena masih hidup ya, orangnya masih hidup, anak kita masih hidup yang mau didoakan. Minta doa orang-orang soleh, silaturahim. Nah ini yang belum jalan Bu, para pengelola yang belum jalan, itu ada program yang belum dieksekusi cabang-cabang, yaitu kunjungan ke orang-orang soleh. 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau sebulan sekali, terserah sesuai kemampuan. Itu santri-santri dan wali santri. Jangan cuma santrinya, nanti cuma kayak reklam namanya. Tadi ada sekolah calon pengantin gemilang, berikutnya ada sekolah calon ayah ibu gemilang. Sekolah calon ayah ibu gemilang itu sejak dia menikah sampai nanti anaknya umur 3 tahun. Itu sekolah ayah ibu gemilang. Contoh, ya Ustaz, saya tahu 2 tahun sempurna. Tapi kalau air susu bermasalah nggak sampai 2 tahun, apa solusinya? Selama ini orang apa solusinya? Sambung susu formula. Padahal ajaran Islam apa kalau air susunya macet? Cari ibu susu. Berapa persen muslim yang mengeksekusi teknik itu? Padahal itu di Quran dan dicontohkan oleh Rasul. Betapa banyak yang begitu bodohnya ditipu dengan sistem yang ada sekarang. Kalau air susunya macet, ganti susu formula. Kita itu betul-betul kayak kata Rasul, akhir zaman itu umat itu seperti orang yang masuk ke lubang biawak, disuruh gitu-gitu aja sama orang udah bau, kotor, gelap, mau aja masuk lubang biawak. Kata sahabat, yang ngajak siapa? Apakah Nasrani sama Yahudi? Iya, siapa lagi? Kita mau aja loh digoblokin sama orang Nasrani sama Yahudi. Kalau air susu nggak penuh, minum susu formula, sehat. Susu sapi untuk balita. Pencernaan balita tidak bisa mencerna susu sapi. Gimana caranya dikasih susu sapi? Makanya kalau disuruh ibunya apa jawabannya? Mau. Itu sempurna. Ini nggak sempurna, kenapa? Nah, pertanyaan berikutnya, Ustaz, emang kalau nggak sempurna susu ibu kenapa? Banyak efeknya bagi kesehatan apa dan lain-lain. Maka kita bahasanya adalah 2 tahun pertama itu adalah dunianya ibu. Kalau ibu tidak penuh di situ dalam controlling anaknya, lihat besarnya ibunya nggak didengarin sama anaknya. Saya kalau sering, Ustaz, kenapa anak saya kalau sama bapaknya manut, sementara kalau saya kok selalu bantah? Cek di 2 tahun pertama, Anda lepas di situ pasti. Cek, Anda lepas di situ pasti. Oke, 2 tahun sampai 3 tahun, susu sudah selesai ya. Ini fase apa? Ini fase bapak. Full. Harusnya di sini bapaknya mulai ngajak sholat, ngajak ke masjid, bapaknya yang gendong, gantian, bukan ibu lagi sekarang yang gendong, yang nyebokin, yang mandiin itu bapak. Sampai di 3 tahun. Karena anak sudah sapi, sudah aktif, sudah ini ibu udah nggak bisa ngikutin terus lagi. Ini gantian bapak. Nah, kalau hubungannya sama tarbiyatun aulad, pendidikan anak, apa yang terjadi kalau di umur 2 sampai 3 tahun bapaknya nggak kontrol penuh anaknya? Lihat nanti besarnya bapaknya dibantah-bantah sama anak di umur 2 sampai 3 tahun. Maka Bapak sekalian, ada kasus anak 2 tahun lebih masih nempel ibunya, masih diselus-selus ibunya, masih peluk-peluk ibunya, bahkan masih menyusui belum disapi. 2 tahun lebih, lihat efeknya. Kalau dia laki-laki jadi gemulai. BTS itu laki-laki kok luluran. Tapi kalau sebelum 2 tahun sudah dipegang bapaknya, artinya air susunya habis, ibunya kurang intens, 1 tahun ibunya sibuk kerja lebih banyak sama bapaknya, padahal masih umur 1 tahun atau 2 tahun, lihat nanti jadi tombol. Semua ada efeknya. Tidak bisa seenaknya. Rasul sudah contohkan begitu, kita seenaknya. Kan saya sibuk kerja, kan saya ini ya terserah ibu. Terserah, tidak ada yang salah dalam pengambilan keputusan, tapi setiap keputusan ada konsekuensinya yang Anda hadapi. Maka jangan mengeluh kalau besarnya anak-anak begini, begitu. Itu kan karena Anda sendiri. Ingat aturannya, kaidahnya. Anak itu seperti kertas putih. Apakah dia mau jadi majusi, apakah dia menjadi nasara, itu tergantung bapak
ibunya. Maka kadang-kadang Ustaz, anak saya SMP ini nakal sekali. Kenapa ya Ustaz? Dan bapaknya siapa? Yang ibunya siapa? Nggak kemana-mana. Udah pasti bapak ibunya yang error. Ini pentingnya sekolah calon pengantin. Aku bilang, kalau ketemu calon tuh dibicarain gini-gininya. Nanti kalau punya anak gimana cara didik? Bukan cetak undangan gimana? Cateringnya apa? Nggak main banget nih. Tapi ingat, 3-5 ini dia masih balita, otaknya masih berkembang. Maka di sini ini adalah fase dia raja. Orang tua hanya boleh mencontohkan, belum boleh nyuruh, belum boleh apalagi menghukum. Belum boleh nyuruh, belum boleh ngajak. Maaf, boleh belum nyuruh, belum boleh ngajak. Hanya mencontohkan. Maka kalau umur 3 tahun, apa tadi? Roja nggak mau, tak apa-apa. Nggak perlu dikendalikan. Tapi dicontohin. Nah, di umur 3-5 tahun itu saya sering gini, Ustaz, anak saya nggak mau meroja Ustaz, sudah saya suruh-suruh. Ingat, umur 3-5 tahun apa? Contoh, bapak ibunya meroja nggak di rumah? Enggak, ya sudah selesai. Jadi gimana caranya? Ya, contohin. Habis sholat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, amma yatasaalun, ayahku melakukan. Anak ikut enggak? Ikut. Pertanyaan saya selalu itu, anak saya enggak mau meroja di rumah Ustaz. Bapaknya meroja enggak? Ibunya meroja enggak? Ini 3-5 tahun loh ya. Enggak Ustaz. Selesai. Masalah selesai. Ya. Masa berikutnya 5-7 tahun. Kenapa diputus 7 tahun? Ini ajaran sholat perintah Rasul. Di 7 tahun sholat harus sudah diprogram. Karena dia persiapan balik 10 tahun. Maka di 7 tahun bukan lagi cuma dicontohkan, tapi diajak. Maka saya pernah tuh tablik akbar di Kediri, di Masjid Agung Kediri, Bu. Ratusan orang hadir. Saya tanya gini, Bu. Siapa di ruangan ini yang pengen anak-anak jadi anak soleh dan soleh? Saya. Mau tipsnya? Mau. Bagi bapak ibu yang anaknya umur 5 tahun sampai 7 tahun, jangan pernah anaknya disuruh ngaji, jangan pernah disuruh ke masjid, jangan disuruh menghafal Quran, jangan pernah disuruh, Bu. Insya Allah anak Anda soleh. Langsung aliran apa Ustaznya? Karena jangan disuruh. Di umur itu dia harus diajak. Le, ayo ke masjid. Le, ayo murojaah. Le, ayo. Bukan kamu murojaah, kamu ke masjid, kamu ngaji. Lah, bapak masam apa kayak gini? Nggak paham pola pendidikan anak. 5-7 tahun bukan disuruh, tapi diajak. Ayo sini bareng bapak sholat. Ayo sini bareng murojaah bapak. Kamu murojaah dulu, habis itu bapak. Pak Ali bin Abi Thalib memang 9 tahun, Ibnu Abbas 12 tahun, tapi yang lain tua-tua. Siti Khadijah nikah kalau benar umur 40 tambah Rasul, diangkat Rasul 40 15 tahun kemudian, berarti umur 55 tahun baru tersentuh Quran. Dan dia adalah ummul mukminah. Dia ibunya para mukmin seluruh dunia di surga kelak. Umur 55 tahun baru belajar Quran. Nah ini bapaknya, Pak, anaknya umur 5-7 tahun, kenapa nggak ada baca? Kecewa Ustaz, nggak bisa, anak-anak yang baca. Masa sejak begitu, enak aja bikin cerita sendiri. Ya, kapok datang di acara ini. Mati aku. Ternyata yang salah wong tuane kabeh. Nah iya memang, siapa lagi yang salah? Anak-anak nggak bisa disalahin. Kita ini yang salah. Sadar diri lah gitu ya. Habis ini kalau tobat semua nanti malah baca ya Allah. Gitu. Memang salah ya. Sampai 5-7 ya. 7-10 beda lagi ceritanya. Di sini sudah harus diperintah dan disuruh. Bahasanya ini adalah penjara bagi anak-anak. Harus lakukan, jangan ini, jangan itu, ini haram, ini salah, ini. Kenapa di sini sudah keras tentang halal haram, wajib lakukan, ini bapak pilih, ini kamu pilih, kamu pakai baju ini, kamu ini. Kenapa? Karena dia akan diikat tidak hanya dari omongan kita. Di umur 10 tahun, kalau dia balik sudah 10 tahun, maka yang mengikat adalah syariat.
udah nggak bisa lepas lagi. Maka ini 7 sampai 10 tahun itu waktunya pendek loh, cuma 3 tahun. Ini adalah waktu untuk mempersiapkan dia siap terikat dengan syariat. Kalau kita lemah di sini, maka 10 ke atas dia akan lemah terhadap syariat. Penting sekali nih. Mana ada sekolah yang ngajarin kayak gini Bu konsepnya? Matematika, IPA lah kecil. Kayak gitu tuh kecil. Kita udah buktikan Bu ya. Di Kutab Jogja itu, di pusat itu sampai anak-anak bingung mau belajar apa lagi. Ustaz, ini pelajaran sampai kelas 6 udah selesai, belajar apa lagi? Bingung ya, belajar itu lagi lah. Pelajaran 6 tahun matematika itu diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Kalau saya ditanya kok bisa gitu ya? Ya mereka kuasai Quran. Quran aja kayak gitu rumitnya dikuasai. Matematika cuma yang begitu-begitu doang. Cing. IPA apa pelajaran? Tanaman ada akar, ada silir. Mainan anak-anak itu. Bagi penghafal Quran itu mainan anak-anak. Maka bagi yang sibukin ada IPA nggak ada. Aduh, ngapain IPA bikin kerikil kalau bisa dapat batu gunung? Paham? Ini kadang-kadang kita nggak lihat sejarah gitu. Sejarahnya gimana sejarahnya itu? Para sahabat bisa menguasai dunia itu gimana? Kita lupa Muslim pernah menguasai 2/3 dunia karena sepertiganya laut. Artinya seluruhnya dikuasai kita gitu loh. Kita lupa pernah menguasai dunia. Lalu kita ikut sistem pendidikan mereka. Sekarang jadi kayak gini. Maka kapan sadarnya nih gitu? Maka umur berapa tadi? 7 sampai 10 poin sangat penting dan krusial karena ini adalah waktu mempersiapkan dia siap terikat dengan syariat ketika dia balik. Maka dia harus terbiasa berpikir halal, haram, boleh, tidak, iya, enggak, itu harus mulai di sini. Coba contohnya, anak-anak dikasih bebas memilih pakaian, bodoh sekali. Kalau dia laki-laki, caranya begini di umur 7 sampai 10 ya. Kalau dia laki-laki, nah, kamu mau pakaian yang ini atau ini? Pilih. Terus begitu dia pilih, saya pakai ini, oke. Ternyata setelah keluar sumuk, wah ini sumuknya ganti ya, nggak boleh. Ini sudah kamu pilih dan kamu harus tanggung jawab sampai selesai. Itu ajarin laki-laki begitu supaya dia punya tanggung jawab. Tapi kalau dia perempuan, ibu langsung pilihkan. Kamu pakai ini, kamu pakai ini. Kalau enggak, nanti dia terbiasa tuh. Saya maunya gini, saya maunya gini. Maka lihat efeknya kalau dia sudah bersuami. Saya maunya gini, saya maunya gini. Perempuan itu sami'na wa ta'na. Sebelum dia menikah, ayahnya tanggung jawab. Setelah dia menikah, suaminya tanggung jawab. Kurang apa Islam melindungi perempuan? Tapi ketika Rasul Isra Mi'raj lihat ke neraka, kok banyak perempuannya? Karena perempuan keluar dari sistem Islam. Maunya nentang bapaknya, maunya nentang suaminya dengan alasan saya maunya begini. Perempuan itu sudah dilindungi. Maka latih perempuan umur 7 sampai 10 tahun, begini, terima. Sami'na wa ta'na. Karena saya adalah bapakmu. Tuh, mereka harus latihan begitu supaya mereka nanti ketika balik paham tentang syariat. Coba, ada sekolah yang ngajarin kayak gini? Kalau saya ditanya, Bu, Ustaz, antum dokter, punya bisnis banyak, sama Bu Mita juga dokter. Apa nggak enak jadi dokter aja? Enak jadi dokter. Kutik bayar 2 juta. Kenapa saya mendirikan rumah tahfiz? Kenapa saya mendirikan Kutab bersama Ustaz Tefri, bersama teman-teman yang lain? Karena kita tuh khawatir di luar sana sudah tidak ada lagi sistem pendidikan yang mengamankan anak kita dari neraka. Kalau cuma pintar dunia banyak, tapi endingnya kemana? Ini jadi masalah. Nggak ada tuh umur 7 sampai 10, tingkatnya 7 sampai 10 ini penting banget. Karena ini adalah cuma 3 tahun, tapi kita nyiapin dia untuk paham syariat. Kalau konten syariatnya nanti dipelajari, tapi akidah dasar bahwa syariat itu harus dipatuhi, itu harus dipegang. Ini yang jadi masalah. Dan nggak banyak sekolah gitu. Malah ini sekolah internasional, kami di sini mengajarkan anak-anak bebas memilih, anak-anak senang pilih ini, pilih. Benar-benar jaga kualitas sehingga tinggal 32 yang program tukulah umur 3 sampai 5 tahun. Lalu dari itu kita evaluasi lagi, banyak pertimbangannya, termasuk pertimbangannya potensi, kemudian kemungkinan, leadership dan lain-lain, termasuk faktor pendukung. Itu kita lihat lagi dan hanya ada 18 apa 12 kita? 12. Hanya ada 10. Jadi dari 32 cabang, dari 52 cabang yang nggak berkualitas kita potong, yang mau diperbaiki kita potong, tinggal 32.
yang dari 32 kita evaluasi, cuma ada 10 yang dibolehkan untuk melanjutkan ke jenjang kutab. Jadi kalau tadi pertanyaannya, Ustaz, apakah sistemnya siap apa? Kita siap banget. Bahkan dalam menjaga kualitas, tidak semua rumah tahfiz cabang Gemilang itu dibolehkan untuk buka kutab, karena banyak pertimbangannya. Alhamdulillah RTG Al-Fat salah satu yang lolos verifikasi dengan nilai yang lumayan Alhamdulillah. lumayan bagus gitu ya, untuk melanjutkan program Tufula ke kutab. Salah satu pertimbangannya adalah di sini ada RTG Salsabila, ada RTG Azahro, dan RTG Al-Hufaz. Jadi ada Budani Salatiga terus Mutiara Quran Semarang. Jadi artinya ini salah satu parameter pertimbangan bahwa berarti kita sudah memang harus mendirikan kutab di sini. Karena lanjutannya sudah banyak. Ada 5 cabang RTG yang berdekatan. Itu satu, Bu. Terus yang kedua, saya sedikit cerita dulu ya. Di pusat itu dulu 8 tahun lalu kita bikin seminar nasional yang hadir ratusan. Wow, bagus nih, programnya bagus gitu ya. Yang respon untuk di follow up itu cuma sekitar 40-an. Yang daftar ulang cuma 12, yang masuk cuma 6. Jadi santri kita pertama itu 6 orang. Tapi 6 orang itu yang terus jenjangnya sampai sekarang di level kutab. 6 orang. Pertanyaannya, 6 orang itu apakah umurnya sama? Enggak. Umurnya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang ini gitu ya. Karena 6 orang pertama kumpul. Artinya apa? Di kutabnya pun mereka nggak sekelas. Contoh Mas Muwafa itu kelas 6 ya, sendirian. Coba bayangin. Dari kelas 4 pindah dari SDIT ternama di Jogja yang paling mahal, yang paling keren karena internasional, dipindahkan sama bundanya ke kutab kita mulai kelas 4 sendirian. Karena waktu itu belum ada temennya. Bayang? Sendirian. Terus ada lagi Mas Ukasya, terus ada lagi Mas Umar, itu juga pindah dari SDIT. Terus ada banyak. Sekarang totalnya sekitar 30-an lebih kutab dengan berbagai tingkat dari kelas 1 sampai kelas 6. Ada yang sendirian, ada yang berlima, ada yang 3 gitu. Saya bilang, dulu itu Abu Bakar pernah berdoa, terus dilihat sama Umar. Umar bingung karena doanya Abu Bakar begini, ya Allah, kumpulkanlah aku dengan golongan yang sedikit. Umar, kok doanya minta sedikit? Saya nggak minta sedikit. Saya minta digolongkan dengan orang yang sedikit. Kenapa? Karena orang-orang pilihan Allah itu pasti sedikit. Nah ini terbukti tuh. Tapi istana di surganya sudah dibangunkan oleh Allah. Lalu tanya, siapa itu? Mereka adalah para sahabat Badar. Orang-orang di perang Badar. Sahabat Uhud nih bilang, lah Rasul, kami ini gimana? Yang mati syahid, tapi yang gak mati masih dihisap. Iya, kalau kalian masih dihisap. Loh kok sahabat Badar enak gak dihisap? Padahal orangnya nggak mati. Jadi waktu perang Badar yang mati kan cuma sedikit. Dari 313 tuh cuma 13 yang mati, yang 300 nggak mati. Tapi semua dianggap syahid. Bahkan istananya di surga sudah dibangunkan. Ini ada orang yang orangnya masih jalan-jalan di muka bumi, istananya di surga sudah dibangunkan. Sahabat Uhud iri, kok bisa gitu? Maka apa jawaban Rasul? Nah iya, salah satu hikmahnya adalah 313 orang itu, waktu itu Muslim itu sudah ribuan. Tapi ketika perang Badar itu mau diberangkatkan, yang berangkat cuma 313. Yang percaya ketika Muslim masih sedikit itu cuma itu. Sama dengan Anda semua. Ketika bentuknya belum jelas kok percaya dan berjuang. Nah itulah keutamaan para sahabat Badar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istananya sudah dibangunkan di surga. Dan alhamdulillah kok yang ikutan di Jogja itu 6-6-nya ya beres semua. Pendidikannya beres, semuanya beres, hafalannya beres. Sekarang sudah mau ujian nasional. Ya, yang kelas 6 itu Mas Mahfud sudah mau ujiannya. Dan karena jalur internal semuanya sudah diterima di Mahat Tahfiz Gemilang di pondok pesantren.